Kita beralih ke Jogja, pemirsa. Sudah ada rekan kita yang akan melaporkan di sana bagaimana keadaan pemilu di sana. Sudah ada Anissa Rizkia di Jogja. Silakan dengan laporan Anda. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana suasana di Jogja untuk terkait pemilu kita hari ini? Baik, sepertinya ada kesalahan teknis. Kita harus lanjutkan kembali perbincangan kita sambil menunggu kita berkontak kembali bersama Anissa di Jogja. Bang Anwar, tadi kan banyak sekali yang terjadi begitu ya di pemilu kali ini. Dan Anda tadi bilang bukan lagi ada kemajuan tapi terlihat sama saja begitu. Nah, sudah ada media sosial yang mana dalam 5 tahun ini berkembang secara pesat begitu di Indonesia. Bahkan pasangan calon presiden, wakil presiden, dan caleg-caleg pun memanfaatkan ini secara optimal. Nah, apakah media sosial ini tidak bisa menjadi sarana bagi sosialisasi KPU agar bisa sampai di paling bawah, apalagi petugas KPU di sana? Saya kira sejauh mana KPU merespon era digital ini sudah sangat baik tentunya. Nah, evaluasinya itu sebenarnya bukan penyelenggaraan kita yang masih konservatif kira-kira begitu. Tetapi tidak tepat sasarannya ini yang kemudian menjadi persoalan. Bahwa sejauh mana kemudian satu produk, satu regulasi, satu aturan itu linear atau lurus dari atas sampai ke bawah itu satu informasi kemudian dipahami secara bersama. Baik. Nah, ini belum kita lihat. Nah, pada sisi lain pun misal hal-hal teknis tadi yang saya sampaikan bahwa pilkada kita, pemilu kita masih berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, kekurangan logistik lah dan lain sebagainya. Baik, Bang Alwan, kita akan lanjutkan kembali ini mengenai media sosial yang menarik juga untuk dibahas. Sebelumnya kita akan menuju Yogyakarta. Kita sudah terhubung bersama Anissa Rizkia. Silakan Anissa Rizkia dengan laporan Anda bagaimana suasana pemilu di Yogyakarta. Ya, April, saat ini kami mengabarkan situasi perhitungan surat suara yang berada di TPS 15 Panembahan, Kecamatan Keraton. Memang perhitungan surat suara ini baru dimulai pukul 2:15 oleh panitia KPPS yang ada di TPS 15 ini. Jika kita saksikan, selain disaksikan 7 saksi dari TPS 15, juga ada warga maupun awak media yang berada di TPS 15 ini. Untuk perhitungan surat suara dimulai dari calon presiden dan wakil presiden sudah mulai dihitung tepat pukul 2:15 tadi. Hingga saat ini kami masih menunggu ada jumlah daftar pemilih yang ada di TPS 15 ini sejumlah 285, di mana 145 laki-laki dan 140 perempuan. Dan untuk saat ini kami mendapatkan bahwa ada surat suara di kotak KPU untuk presiden dan wakil presiden sebanyak 233. Dan pada hari ini memang untuk pemilu yang diadakan di TPS 15 ini sama seperti TPS yang ada di seluruh Indonesia, yakni dimulai pukul 7 pagi tadi hingga pukul 1 siang. Dan tadi pagi sempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa berpesan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan suara mereka untuk masa depan Indonesia ke depannya, dan memberikan pesan juga kepada calon presiden maupun wakil presiden serta calon legislatif, jikalau nantinya menang atau tidak tetap harus legowo atau ikhlas menerima keputusan hasil dari surat suara yang telah dihitung pada hari ini. Dan pemirsa, jika kita saksikan bersama, Ketua dari KPPS TPS 15 memimpin jalannya perhitungan surat suara sebanyak 233 surat suara presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ini terus dihitung, pemirsa. Disaksikan beberapa saksi. Jika kita lihat di sini, untuk lokasi ini merupakan TPS yang berdekatan dengan
Keraton Yogyakarta, dan ini memang menjadi tempat turun-temurun sejak tahun 1955 sudah digunakan oleh Keraton Ngayogyakarta dan sekitarnya untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Demikianlah April, laporan dari Kota Yogyakarta. Kembali kepada Anda yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. Kita akan langsung kembali membahas mengenai bagaimana pemilu hari ini. Sekarang sudah memasuki pukul 14.00 lebih begitu ya, waktu Indonesia Barat. Utamanya sudah banyak sekali TPS yang sudah tutup dan saat ini beralih ke penghitungan surat suara. Nah, kalau Anda melihat ini ya penghitungan surat suara, bagaimana prosesnya? Apakah mungkin bisa efektif dilakukan langsung di TPS dan bagaimana pendistribusiannya setelah itu? Ya. Memang waktu yang paling seru bagi pemilih ini, masyarakat di manapun berada, saya kira euforianya adalah sedang menunggu apakah pilihannya menang atau tidak, siapa yang lebih unggul. Nah ini kemudian euforia yang paling nikmat kemudian juga kita dan juga deg-degan ya, kita juga yang melihat kira-kira itu begitu. Semua orang bagaimana ini siapa yang menang. Nah tentu memang karena satu kami melihat aspek ketepatan, lalu kemudian karena waktunya kan panjang. Waktu penghitungan ini ditambah kemarin pasca putusan MK itu kan sekitar 12 jam. Maka akurasi soal cara menulis 1, 2, 3, dan 4 dan lain sebagainya itu harus lebih tepat karena mungkin orang capek, kemudian konsentrasinya terbagi, akhirnya meleset menulisnya dan suara orang akan bisa jadi hilang. Nah ini tentu bagi kami adalah jangan euforia menunggu siapa pemenang presidennya saja, tetapi mari kita pantau, mari kita kawal sampai kepada penghitungan calon legislatif tingkat kabupaten kota. Euforia masyarakat seperti mungkinkah bisa membantu dalam perhitungan suara sekaligus mengawal begitu, Mas Alwan mungkin? Ya, saya kira ini satu langkah yang positif karena semua mata akan menuju ke satu TPS. Tentu kita semua akan mata kita tertuju pada C Plano. Ini memberikan ruang bahwa proses kecurangan, proses jual beli suara di TPS itu tidak ada karena KPPS ada 7 orang, begitupun juga dengan ada saksi dan begitu banyak masyarakat yang ingin memantau. Baik, Bang Alwan, kita akan langsung ke TPS di mana calon Presiden Joko Widodo mencoblos dan sudah mulai berhitung surat suara di sana. Kita ke Dewi Leba untuk memantau perhitungan suara di sana. Silakan Dewi Leba. 13. Ya Dewi, bagaimana proses penghitungan suara di sana? Baik April dan juga pemirsa, saat ini tepat di TPS 008 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Di mana TPS ini juga pada pagi hari tadi merupakan TPS yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 101 maksud kami, yakni Joko Widodo bersama istrinya Ibu Iriana Widodo untuk melakukan hak pilihnya yakni di TPS 008. Dan saat ini juga April dan pemirsa, tepat di belakang saya di mana saat ini juga sekitar 15 menit yang lalu penghitungan suara pun dimulai. Dan tadi juga pihak penyelenggara juga sempat menginformasikan kepada kami awak media bahwa terkait dengan saksi yang ada di sini yakni untuk mengikuti hasil dari perhitungan suara di sini, yakni hanya mendengarkan mandat dari saksi kubu Capres 01 saja. Sementara itu juga perlu diketahui bahwa pencoblosan di TPS 08 ini April pada pagi tadi hingga pukul 1 siang tadi, yakni yang hadir dan menyuarakan hak pilihnya di sini yakni sebanyak 119 DPT yang hadir dari 198 DPT, di mana 35 orang DPTB dan 2 orang DPK. Dan saat ini juga April, kami awak media juga masih menanti hasil dari perhitungan suara yang saat ini sedang berlangsung di TPS 008 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, April. Ya, terima kasih Dewi Leba melaporkan langsung dari TPS 008, tempat atau lokasi dari Presiden Joko Widodo mencoblos di sana di Gambir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, ini menjadi yang ditunggu-tunggu ya karena TPS tersebut merupakan TPS tempat Jokowi nyoblos begitu istilahnya. Dan terlihat sekali di sana di belakang Dewi Leba masih banyak sekali masyarakat yang antusias ya untuk menunggu begitu. Seperti halnya ini memang pesta demokrasi, pesta kita semua dan harus kita merayakan ini dengan sukacita dan mengawal bagaimana pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, kita akan
jalankan atau kita berbincang lagi mengenai bagaimana tadi media sosial yang mungkin bisa dijadikan sebagai patokan ya dalam pemilu kali ini. Seberapa pengaruh menurut Anda? Seberapa besar dampak media sosial? Saya kira kalau kita mengkategorikan pemilih, ya, bagi pemilih yang usia 17 sampai 25 tahun, ini sangat berpengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Akses informasinya mudah untuk mereka dapatkan, tetapi juga kemudian ada dampak negatifnya juga di sisi lain, bias partisipasi yang kami sebut sebagai mengkonsumsi informasi yang tidak benar adanya itu. Nah, dampak yang lain juga bagi penyelenggara dan bisa mengakses data dari atas ke bawah, atau kemudian misal di Bawaslu menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan. Kami di teman-teman pemantau juga melakukan teknologi sebagai media pemantauan atau alat untuk memantau yang bagi kami ini adalah tools yang sangat mudah dan mempercepat. Nah, jadi akan membantu juga untuk mendistribusikan surat suara ini akhirnya nanti di KPU mungkin? Mestinya bahwa memberikan informasi terkait surat-suaranya sampai kapan, kalau kemudian ada kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya kan juga ternyata masih banyak yang kurang. Saya kira media sosial banyak memberikan manfaat dalam proses pelaksanaan pemilu kita sebagai media informasi yang sangat baik, tetapi juga tentu harus diisi dengan konten-konten yang positif sehingga benar-benar dimanfaatkan oleh pemilih. Nah, bagi kita bahwa apapun yang akan terjadi ini kan masa rentan di mana jam 4 atau jam 5 nanti hampir semua TPS sudah melakukan penghitungan suara. Siapapun yang kemudian mengungguli atau paling tinggi suaranya, saya kira tidak memunculkan konflik sosial bagi kita. Harus menerima karena kita sudah hampir kita melihat bahwa pemilih kita sudah memilih dalam kedamaian, toleransi kita sudah kita tunjukkan dari jam 7 sampai jam 1, bahwa tidak ada konflik, tidak ada intimidasi, walaupun ada beberapa hal yang memang melakukan intimidasi, tetapi hampir kita bisa katakan aman. Nah, kita sudah menunjukkan itu. Mudah-mudahan hasilnya juga kita bisa dewasa untuk menerimanya ya kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bang Alaman sudah hadir bersama kami di Breaking News Pemilu Rakyat ini. Baik pemirsa, Breaking News akan tetap dilanjutkan dengan nanti rekan saya Loviana Dian yang akan melanjutkan Breaking News Pemilu Rakyat. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.